Tidak hanya pemilihan presiden, tapi persaingan internal partai memperebutkan tiket siapa yang akan mendapat boarding pass untuk bertarung di Pilpres. Rasanya jadi drama tersendiri yang juga mengasyikkan untuk kita ikuti. Di Amerika misalnya ya, dalam sejarah konvensi pencapresan, baik di Partai Demokrat ataupun Partai Republik, itu kerap diwarnai pertarungan panas yang cenderung dramatis. Masih cukup hangat ya di ingatan kita saat Senator Barack Obama bersaing ketat ya, panas sekali dengan Senator Hillary Clinton untuk memperebutkan boarding pass calon presiden dari Partai Demokrat. No, Hillary, you just spoke. I did not say anything about Ronald Reagan. You said two things. You talked about admiring Ronald Reagan, and you talked about the ideas of the Republicans. I didn't talk about Ronald Reagan. Saking panasnya waktu itu, kalau nggak salah tahun 2007-2008 ya, pertarungan sengit Obama dan Clinton sampai menimbulkan kekhawatiran adanya potensi pembelahan partai yang serius di internal partai mereka, di Partai Demokrat. Pertarungan sengit ini bahkan sampai membuat ketua Partai Demokrat Howard Dean memperingatkan kedua jagoan Partai Demokrat itu untuk istiqomah nih dengan tujuan awal mereka, yakni mengalahkan calon presiden dari Partai Republik, pengganti Presiden George W. Bush. Karena pada akhirnya ini bukan tentang Hillary Clinton atau Barack Obama, tapi tentang negara kita. Kita tidak ingin memiliki 4 tahun lagi George W. Bush seperti yang ditawarkan McCain. Itu sedikit kutipan dari kata-kata dari Dean. Seperti dikutip dari Detikcom pada 29 Maret 2008. Tapi begitu tiket dipastikan kemudian diberikan kepada Barack Obama, toh akhirnya Hillary Clinton jadi salah satu pendukung utama yang kemudian membantu Presiden Obama sebagai Menteri Luar Negeri. Selain Obama versus Clinton, salah satu rivalitas internal yang juga ikonik memperebutkan tiket pencapresan adalah saat Lyndon Johnson dan John F. Kennedy bertarung dalam konvensi Partai Demokrat tahun 1960. Kennedy, seorang veteran perang, ganteng, muda, dengan beberapa cap minoritas ya yang melekat seperti fakta bahwa ia seorang Katolik. Katolik itu di Amerika termasuk golongan minoritas ya. Serta segala ide pembaruannya termasuk keberpihakan yang serius pada penghapusan perbudakan dan rasialisme yang waktu itu masih cukup mengakar di Amerika, terutama di wilayah selatan. Melawan Lyndon Johnson, seorang politisi senior kawakan dari wilayah selatan yang memang lebih konservatif dan mewakili tradisi lama perlakuan diskriminatif rasial bagi masyarakat kulit hitam di Amerika. Pertarungan di konvensi tidak hanya ketat, tapi sangat ideologis. Dan lagi-lagi, setelah pertarungan berakhir, Kennedy malah meminta Lyndon Johnson menjadi wakil presidennya. Meskipun banyak berbeda dan meskipun bertentangan, hebatnya sepeninggal Kennedy, Lyndon Johnson yang sempat diragukan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan juga keberlanjutan dari sifat-sifat dan keputusan-keputusan ideologis dari Kennedy, akhirnya justru dialah yang kemudian melanjutkan cita-cita Kennedy dengan menelurkan berbagai undang-undang anti diskriminasi yang membuat warga kulit hitam di Amerika bisa mendapatkan hak-hak penuh sebagai warga negara yang setara, termasuk hak politik. Jadi sempat diragukan, sempat berbeda, bahkan secara basis elektoral Johnson yang mewakili wilayah selatan harusnya mendukung keberlanjutan diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Toh akhirnya dia membuat sebuah terobosan undang-undang yang sampai sekarang masih dinikmati sebagai bagian dari kesetaraan masyarakat di Amerika Serikat. Memang sejarah politik mengajarkan bahwa dua pihak yang tadinya berseteru malahan bisa menjadi tim kompak yang dapat membuat perubahan besar jika bergabung dan maju bersama. Seperti tadi, layaknya Presiden Obama dengan Hillary Clinton, agaknya perseteruan panas ini juga bisa kita pakai ya dalam konteks apa yang terjadi di PD Perjuangan jelang penentuan tiket pencapresan 2024. Tentu saja jika ditanya, hal ini tidak akan diakui secara terbuka oleh pengurus partai. Apakah ada perseteruan, apakah ada persaingan, tapi publik rasanya kok bisa merasakan ya ada intensi persaingan yang kuat antara dua sosok utama, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, yang juga berpotensi menciptakan keterbelahan politik di internal partai.
Ada yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo adalah calon favorit Presiden Jokowi, sementara Puan Maharani adalah calon andalan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Memang PDI Perjuangan dinilai tengah menghadapi buah si malakama. Memilih Ganjar yang punya survei elektabilitas tinggi memang bisa membuka peluang kemenangan di Pilpres mendatang menjadi lebih besar. Namun tentu saja ini akan memupus harapan dan kesempatan Trah Soekarno dan Megawati, yakni Puan Maharani, untuk berlaga di kompetisi Pilpres dan menjadi pemimpin nasional. Mengenyampingkan Puan sama saja membuat mesin partai akan rawan mogok dan kurang solid. Dukungan semu elektabilitas akan digerogoti oleh kesetiaan kader dan pemilih PDI Perjuangan kepada Trah Bung Karno yang sudah mendarah daging. Apalagi gestur politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang menunjukkan favoritismenya kepada sang putri rasanya sudah semakin terlihat jelas dan jadi rahasia umum. Banyak endorse dan mungkin dukungan-dukungan gestur yang kita bisa baca bahwa kayaknya Ibu Mega lebih favor kepada Puan Maharani. Sementara sisi lainnya memilih Puan Maharani sebagai calon presiden rasanya juga bertentangan dengan hukum alam elektabilitas, hukum alam elektoral. Aspirasi rakyat yang tercermin dari survei serasa dihianati oleh keputusan elit yang terkesan maunya sendiri dan acuh tak acuh dengan suara publik. Tapi Puan memang bukan pribadi yang kosongan, bukan nothing sebagai seorang politisi, bukan hanya sekedar anak Megawati, cucu Soekarno ataupun anak Taufik Kemas. Selain mewarisi darah Trah Soekarno secara biologis, sebagai kader partai, Puan sendiri memang sudah berproses panjang dan mendapatkan tempaan jalan politik yang cukup serius sebagai kader partai dari dua politisi hebat yang kebetulan juga orang tuanya, almarhum Taufik Kemas dan Megawati Soekarno Putri. Dua mentornya itu adalah dua orang tuanya sendiri. Tapi secara matematika survei dalam kondisi hari ini, maka nama Puan memang agak sulit bersaing dengan Ganjar dan beberapa nama teratas seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Selama ini memang ada perdebatan dan pertentangan gitu. Kira-kira metode apa, model apa yang kira-kira cocok untuk dipakai oleh PDI Perjuangan. Memang selama ini ada dua model penentuan koalisi ataupun komposisi pencapresan ya. Yang pertama sistem bottom up atau demand side. Artinya penentuan koalisi atau komposisi pencalonan itu tentu saja mendengarkan aspirasi pemilih. Kelompok kepentingan yang dekat dengan partai gitu ya, itu juga didengarkan. Misalnya kelompok masyarakat tertentu yang jadi basis massa di partai. Kalau misalnya kita sebut PKB aja ya, PKB itu tuh tentu aja dengan sangat mudah, dengan sangat gamblang kita bisa baca bahwa aspirasi utama kelompok massa yang ada di pemilih PKB adalah aspirasi kelompok Nahdlatul Ulama. Sementara kalau kita bicara PDI Perjuangan, mungkin bisa dibilang aspirasi kelompok utamanya ya kelompok nasionalis, para Soekarnois, kelompok minoritas, non-muslim ya. Dan juga kalaupun mau ada warna Islamnya gitu ya dari kelompok pendukung PDI Perjuangan, ya tentu saja kelompok muslim moderat yang cenderung abangan. Bisa juga penentuan dilakukan secara supply side atau top down. Tadi demand side dari bawah bottom up, kali ini supply side dari atas atau top down. Jadi keputusannya itu ditentukan oleh elit-elit berdasarkan pertimbangan elit dan memaksa konsumen pemilih menerima keputusan elit yang sudah ditentukan. Misalnya saat elit bersepakat dua calon presiden pada dua kali pemilu yang terpaksa kita terima, yaitu dua calon pilihan elit tersebut meskipun secara aturan memang dimungkinkan bisa muncul 3-4 calon dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tapi toh masyarakat dipaksa untuk dalam dua kali pemilu terakhir memilih dua pasangan calon. Itu bisa gabungan supply side dan demand side. Tapi artinya elit bersepakat untuk memilih dua. Ya rakyat terima saja. Meskipun mungkin kalau ditanya rakyat ya kita pengen lebih banyak calon. Nah, jika berkaca kepada pemakaian supply side atau demand side, PDI Perjuangan sebenarnya pada tahun 2014 sudah punya presiden menggunakan demand side.
dengan pencalonan Jokowi yang punya survei paling moncer di antara kader-kader PD Perjuangan lainnya, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kalau waktu itu PD Perjuangan memakai metode supply side, pasti Bu Mega yang kemungkinan besar akan kembali maju. Nah, ini yang sebelumnya sering kita sebut pertarungan antara rezim survei dan rezim tiket. Jadi ada di sini pertentangannya. Lalu apa ukuran terakhirnya? Nah, ini menarik. Baru beberapa waktu yang lalu lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei yang mereka lakukan pada awal November lalu yang menunjukkan Ganjar Pranowo itu didukung 67,9% pemilih PD Perjuangan. Sedangkan dukungan pemilih PD Perjuangan terhadap Puan Maharani hanya sekitar 6%. Sementara pada September yang lalu, lembaga survei Political Statistic atau Polstat mengungkapkan mayoritas pemilih PD Perjuangan itu menginginkan Puan Maharani maju sebagai calon presiden di Pilpres mendatang. Sebanyak 52,9 responden yang mengaku pemilih PD Perjuangan menginginkan Puan maju sebagai capres di 2024. Jadi ada dua survei yang berbeda, ya silakan Anda dan elit PD Perjuangan pilih sendiri. Lah, kira-kira dari pertentangan ini susah juga ya, antara elektabilitas, soliditas partai, trust Soekarno, keinginan publik, keinginan Jokowi, keinginan Mega, pusing. Lalu apa solusinya? Jawaban simpel dan jawaban ala pasar, ya duetkan saja Puan dan Ganjar. Bisa Puan calon presidennya atau sebaliknya Ganjar yang jadi nomor wahidnya atau calon presidennya. Lalu apa manfaat dari menduetkan Puan dan Ganjar? Apakah punya kemungkinan untuk menang? Nah, pertama, tentu saja duet ini bisa memastikan ya soliditas partai dalam menghadapi pemilu. Gak ada lagi nih setelah ini ditentukan nih berpasangan Puan dan Ganjar. Tidak ada lagi faksi Ganjar atau juga bisa kita anggap faksi Jokowi gitu ya, berhadapan dengan faksi trust Soekarno, faksi Puan dan faksi Mega. Tidak ada lagi potensi benturan antara PDI Perjuangan struktural dengan PDI Perjuangan kultural. Tidak ada lagi pertentangan antara Dewan Kolonel dengan kelompok Ganjar. Tidak ada lagi, atau Dewan Kopral kalau kata Noel ya. Tidak ada lagi apa yang pernah disebut Bambang Pacul ya, mengutip mantan Ketua Umum PNI Siddik Joyo Soekarto dengan istilah banteng versus celeng di PDI. Semua solid, bergerak, berbaris satu komando. Karena apa? Dua faksi yang bertarung, yang berkompetisi mendapatkan tiket disatukan. Pasti win-win. Itu faktor pertama. Soliditas partai bisa dijamin. Kedua, meskipun banyak yang mengatakan pasangan capres ideal itu ibarat semangka, gabungan antara hijau dan merah. Karena kalau semangka kan kita warnanya hijau nih. Kalau kita potong, kita belah, pasti dalamnya merah. Nah, artinya dalam teori politik manapun gitu ya, menganalisa komposisi ideal calon presiden, pasangan calon presiden, wakil presiden itu tentu saja yang ideal itu mewakili kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana? Tapi duet Puan dan Ganjar sendiri kan punya dua-duanya merah, dua-duanya kelompok nasionalis, mewakili terah merah gitu ya, bukan nggak mana hijaunya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Puan dan Ganjar ini punya peluang besar unggul di Jawa. Kita kan tahu ya, ada gium lama kalau Anda pernah nonton film Pengkhianatan G30S, Aidit pernah ngomong, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Sederhananya gini, kalau pemilih kita nih misalnya 100%, 60% itu pemilih ada di Jawa, 20% itu ada di Sumatera, sisanya dibagi di seluruh Indonesia. Kebayang gak? Secara elektoral, Jawa adalah kunci kemenangan. Nah, kalau kita bedah lagi basis pemilih di Jawa misalnya ya, ini kunci di Jawa aja. Siapa yang bisa memenangkan Jawa mungkin memenangkan pertarungan elektoral di Pilpres. Kalau kita bedah lagi misalnya, akan kita mudah simplifikasi ya bagaimana aspirasi politik dan warna politik pemilih di Jawa. Itu tentu saja ada tradisi merah dan tradisi hijau, atau kelompok nasionalis Jawa dan juga kelompok Islam tradisional yang secara struktural dan kultural itu dekat dan terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kelompok Islam tradisional ini
Kan merah nih sudah nih. Pasti ke Ganjar dan Puan. Nah satu lagi basis pemilih utama di Jawa adalah kelompok hijau, Islam tradisional yang berdekatan atau terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah kalau Ganjar dan Puan tadi mewakili kelompok merah, lalu gimana dengan kelompok ini mau memenangkan hati kelompok hijau? Kan dua-duanya dari merah. Terus kalau nggak ada dari kelompok hijau, gimana dong mau memenangkannya? Ada satu data menarik dari survei SMRC yang bisa jadi sedikit gambaran bagaimana preferensi pemilih dari Nahdlatul Ulama. Survei SMRC menunjukkan dari 9,7% warga yang mengaku sebagai anggota aktif NU ya, itu ada sebanyak 37,8% yang memilih Ganjar Pranowo. Kemudian sebanyak 35% memilih Prabowo Subianto dan 7,5% memilih Anies Baswedan. Sedangkan ada 19,7% yang belum menyebutkan pilihan. Jadi lagi-lagi di pemilih atau anggota aktif NU itu mayoritas memilih Ganjar. Sementara 18,1% publik yang mengaku sebagai anggota NU tapi nggak aktif ya, bukan sebagai pemilih KTA, pengurus. Itu 49,1% mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ada 18,6% yang mendukung Prabowo dan 14% yang mendukung Anies Baswedan. Sedangkan 18,2% belum menjawab. Jadi luar biasa, hampir setengahnya pemilih NU kultural yang tidak aktif secara struktural itu milih Ganjar. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya dengan data survei ini, Ganjar meskipun mewakili kelompok merah tapi punya daya tarik besar juga di kelompok pemilih Islam tradisional yang jadi tuan rumah atau raja elektoral di Jawa. Sementara Puan cenderung kuat jika kita lihat dari konteks internal ya, soliditas PD Perjuangan yang punya pemilih loyal bukan sebagai individu Puan, tapi Puan dianggap sebagai bagian integral dan bagian wajah yang otentik dari organisasi bernama PD Perjuangan. Nah, apalagi PD Perjuangan itu punya jargon, jangan patah akar, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bung Karno dan para Soekarnois setelah itu. Ditambah dengan fakta bahwa PD Perjuangan merupakan partai politik yang punya elektabilitas dominan ketimbang partai politik lain, sehingga kekuatan gerbong menjadi penting. Belum lagi Puan juga secara biologis dan ideologis membawa nama besar Soekarno. Jadi sangat bisa dia menggunakan foto Soekarno, idiom Soekarno, dan kesoekarnoannya untuk menang. Beda dengan Muhaimin Iskandar yang sudah divonis tidak boleh memakai atribut, nuansa, dan nama Gus Dur dalam percaturan politik di PKB ataupun di pribadinya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Nah, ini yang ketiga, tadi kedua. Pemilih Ganjar ternyata atau pemilih NU ternyata banyak loh yang milih Ganjar. Fakta menarik. Ketiga, meskipun kalah, tapi dalam pagelaran pemilu yang cukup besar dan signifikan pernah ada presiden bahwa pasangan dari satu partai itu bisa maju dan berpasangan bersama. Misalnya, masih hangat diingatan kita di Pilpres yang lalu di 2019 kita lihat bahwa sosok pasangan Prabowo Sandiaga yang berasal dari satu partai, dua-duanya orang Gerindra, maju berpasangan melawan Jokowi Maruf Amin. Meskipun Prabowo Sandi itu berasal dari Gerindra tapi tidak menutup fakta bahwa mereka berdua bisa menarik dukungan dari koalisi partai lain seperti PKS, PAN, dan Demokrat. Begitupun juga dengan Pilkada 2017 ya. Kalau kita ingat waktu itu Ahok dan Jarot maju bersama. Meskipun waktu itu Ahok belum secara resmi menjadi kader PD Perjuangan, yang saat ini Ahok kita tahu menjadi salah satu kader utama dari PD Perjuangan ya. Tapi secara ideologis, secara nuansa dan warna dan kedekatan, Ahok sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri dan dianggap menjadi bagian juga dari PD Perjuangan. Jadi ini ada presiden dua pasangan calon yang terlibat dalam dua pemilu yang sangat penting, sangat krusial. Itu berasal dari warna partai yang sama. Tapi kan ada pertanyaan, lah Bud gimana, mereka tuh kan kalah. Ya kalah memang, tapi
kekalahan mereka itu mampu membeli perlawanan yang ketat dan signifikan. Jadi nggak kalah kosongan, kalahnya nggak landslide, kalahnya juga mungkin terhormat dengan dagu agak mendongak di atas. Buat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, memberikan kesempatan bagi Puan untuk maju berlatih tanding di Pilpres kali ini adalah sebuah keharusan. Di 2014 mungkin Megawati bisa legowo memberikan tiket kepada Jokowi setelah beliau 3 kali kalah dalam pemilu. 1 kali kalah melawan Gus Dur di pemilu 99, di 2004 dan 2009 kalah dengan SBY. Megawati akhirnya memberikan tiket kepada Jokowi karena mungkin melihat waktu itu Puan Maharani juga belum sematang dan sepanjang ini pengalamannya di pemerintahan ataupun di legislatif. Tapi kali ini kondisinya agak beda. Megawati dengan umur yang juga sudah semakin lanjut, dia harus juga memikirkan keberlanjutan terahnya, keberlanjutan keluarganya untuk ikut terlibat dalam percaturan utama sebagai pemimpin negeri. Nah, meskipun nanti misalnya Puan kalah dalam pertarungan, tapi pengalaman Puan Maharani dalam kontes Pilpres sudah bisa terasah dan terjadi atau mendapatkan tiket ketika Megawati masih in power sebagai ketua umum. Ada satu contoh menarik ya. Di Prancis kita tahu ada sosok Marine Le Pen, seorang politisi sayap kanan dari partai RN ya. Nama Prancis tentu aja kita nggak bisa baca gimana bacanya apalah. Tapi kalau kita mau Indonesiakan kurang lebih singkatan artinya Barisan Nasional lah. Ini salah satu partai sayap kanan di Prancis. Nah, Marine Le Pen ini sudah 3 kali mengikuti Pilpres Prancis dan kalah. Di tahun 2012 dia kalah melawan Presiden Nicolas Sarkozy dengan mendapatkan angka sekitar 17,9% suara, hampir 18%. Pada tahun 2017 Le Pen maju lagi. Dia kembali kalah dari Emmanuel Macron dari Partai Tengah. Di situ Le Pen mendapatkan suara sekitar 21% di putaran pertama dan kemudian naik 33% di putaran kedua. Yang terbaru di pemilihan presiden 2022, Le Pen kembali maju dan kembali kalah dari Macron dengan perolehan suara 42,7%. Apa yang kita bisa lihat? Le Pen maju 3 kali Pilpres dan kalah. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Gelas itu bisa kita anggap setengah kosong atau setengah isi. Nah, saya mau anggap gelas Le Pen ini setengah isi. Kalau kita lihat meskipun dia kalah, tapi secara suara elektoral dari 3 kali pemilu dia mengalami kenaikan suara yang signifikan setiap kali ikut kompetisi pemilu. Dari 17% naik ke 33%, lalu ke 42%. Kita lihat kenaikannya suara Le Pen. Artinya perjalanan Puan dan juga Ganjar tentunya itu masih panjang ke depannya. Kalau dia kali ini kalah, mungkin di pemilu berikutnya mungkin dia punya kesempatan menang. Ataupun kalau masih kalah, mungkin suaranya punya potensi naik. Dan nanti pada akhirnya pertarungan yang panjang dan pengalaman yang tinggi dalam pertarungan politik itu yang membuat orang ini semakin matang. Dan kelima, disinilah peran Jokowi sebagai kingmaker itu ditentukan. Dengan privilege dan kekuatan yang ada, Presiden Jokowi rasanya bisa mengkonsolidasi dan meyakinkan partai lain untuk mendukung calon yang dia dukung. Atau kalaupun tidak bisa membuat partai mendukung duet PDI Perjuangan ini ya, Presiden Jokowi bisa mendesain pertarungan dengan menghadirkan calon lain yang dirasa tidak lebih kuat dari pasangan Puan Ganjar. Nah, inilah pentingnya peran endorsement dan desain politik Presiden Jokowi sebagai ruling government atau penguasa. Banyak instrumen kekuasaan yang bisa digunakan oleh presiden. Yang paling mudah kita analisis stick or carrot. Bisa diberikan manisnya gula-gula konsesi atau pahitnya sebuah sanksi. Desain politik bisa dilakukan. Terakhir, bagaimana kalau skema ini buntu semua? Tadi ada 5 skema untuk menggolkan Puan dan Ganjar. Saya rasa nih, ini Ari Putra juga sudah ngomong, PDI Perjuangan dan Jokowi punya peluang mencari titik tengah.
di PD Perjuangan. Kodenya sudah diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidato di depan silaturahmi relawan kemarin. Rambut putih dan wajah berkerut. Pasti orang menganggap itu Ganjar. Belum tentu. Karena kalau Anda perhatikan, lebih dari setengah pidato Presiden di acara itu menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur kita yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa kita. Infrastruktur yang kemudian di-highlight betul oleh Presiden. Dan rasanya kalau bicara infrastruktur, rambut putih, wajah berkerut, rasanya nih jalan tengah itu bisa kita artikan seorang sosok pekerja keras. Mungkin jika belum tentu disenangi, tapi dia tidak punya resistensi lah dengan banyak pihak seperti calon-calon lain. Dan yang juga tidak kalah penting, dia pemegang KTA PD Perjuangan. Namanya Basuki Hadi Mulyono. Coba deh kita timbang-timbang. Jangan-jangan Pak Basuki yang dimaksud Presiden. Dan mungkin Basuki jadi jalan tengah. Melanjutkan sangat Jokowi, tidak punya resistensi, dan mungkin bisa jadi win-win bagi perseteruan dan kebuntuan Puan dan Ganjar di PD Perjuangan. Sampai jumpa.